Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Fazlan, NPM 2023210062, Fakultas Ilmu Komputer dan Sains, Prodi Sistem Informasi, dengan mata kuliah Rekayasa Sistem Informasi. Hari ini kita akan buat tugas tentang XMPP dan CMD atau Command Prompt. Yang pertama-tama kita aktifkan dulu XMPP-nya. Caranya start, kemudian start, kemudian ke admin. Oke, sudah aktif. Kemudian kita buka Command Prompt-nya atau CMD. Kita ketik di sini CD titik-titik enter. Kemudian CD titik dua kali. Setelah itu enter lagi. Kemudian kita tulis lagi CD XMPP garis MySQL garis bin. Kemudian enter. Setelah itu kita tulis lagi MySQL garis U root. Kemudian enter. Oke, sudah masuk ke sini. Kemudian kita mau melihat database. Tapi database-nya belum kita buat. Jadi kita buat dulu database-nya. Kita buat database-nya dari sini. Dari XMPP tadi. Kemudian kita create database. Kita kasih nama rumah sakit. Kemudian create. Oke, kita buat table. Contohnya pasien. Pasien. Kemudian create. Setelah itu kita isi. Contohnya namanya ID pasien, tipenya integer, value-nya 3. Kemudian nama pasien, tipenya varchar, value-nya 30. Setelah itu lanjut lagi, kita buat alamat pasien, tipenya varchar, value-nya 100. Kemudian yang terakhir, contohnya kita bikin jenis kelamin, tipenya integer, value-nya 1. Setelah itu, save. Oke, sudah masuk tabel pasien. Kemudian kita bikin tabel yang baru. Kita bikin tabel yang baru, kita sesuaikan saja dengan yang ada di materi. Kita bikin ID admin, kemudian ID dokter, setelah itu dokter admin, pasien dokter, dan yang terakhir ID daftar. Oke, kita salin dan kita tempel. Kemudian go. Sudah, kemudian masuk di sini tabel administrator. Mari kita buat yang lain. Salin yang ID dokter. Kemudian tempel. Setelah itu go. Oke, yang dokter sudah masuk. Kita lihat, dokter sudah masuk. Kemudian kita lanjut lagi ke dokter admin. Salin, terus tempel.
Setelah itu go. Oke, lanjut lagi ke pasien dokter. Kemudian tempel. Setelah itu go. Kemudian yang terakhir kita bikin yang ID daftar. Ini ini yang tabel daftar sudah masuk. Kemudian kita kembali ke CMD-nya. Kita sudah di CMD-nya. Kemudian kita lanjut sesuai yang di materi, yaitu show database. Database. Kemudian enter. Di sini database yang ada di SMPP saya ada banyak. Kita tadi bikin database tentang rumah sakit. Berarti kita pilih, kita use yang rumah sakit. Caranya di sini sudah muncul database yang ada di SMPP. Kita tadi membuat database rumah sakit. Kemudian kita tampilkan di sini. Caranya use rumah sakit. Kemudian enter. Oke, sudah muncul di sini dari DB rumah sakit. Kemudian show table. Kita mau menampilkan tabelnya. Table yang kita bikin tadi. Show table. Oke, tabelnya sudah muncul. Administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter. Sesuai dengan yang kita bikin tadi. Sesuai dengan yang di sini. Oke, kita isi tabelnya. Contohnya kita isi yang pasien. Ini melalui command prompt. Caranya into insert to tabel kita tulis pasien, kemudian enter. Setelah itu kita bikin. Kita contoh namanya, oh sesuai dengan yang itu tadi, ID pasien, kemudian nama pasien, setelah itu alamat pasien, dan yang terakhir jenis kelamin. Kemudian tutup kurung. Setelah itu enter. Kemudian kita isi value-nya. Ini ID pasien, ID yang pertama. Kemudian kita kasih nama Rido. Kemudian tanda ketik. Setelah itu kita lanjut ke alamatnya. Alamatnya kita tulis Palembang. Kemudian tutup. Setelah itu jenis kelamin kita tulis satu. Kemudian kurung. Kemudian enter. Oke, sudah masuk. Mari kita cek di SMPP-nya, di pasien. Nih, sudah masuk. ID pasien satu, Rido, Palembang. Jenis kelaminnya satu. Oke, mari kita
gunakan cara yang dari XMPP-nya. Caranya kita ke insert, kemudian kita isi ID-nya tadi dua, namanya contohkan saja Fazlan, alamatnya Bandung, jenis kelaminnya satu, kemudian go. Kemudian go. Setelah itu kita cek apakah masuk. Oke, kita lanjut lagi, bikin lagi, kita bikin tiga, namanya kita tulis, kemudian alamatnya, setelah itu jenis kelamin, kemudian go. Ini contoh kalau kita bikin di SQL. Kemudian go. Cek, oke muncul. Ini kita tadi salah, ada kesalahan, kita tulis puzzle-nya 2 dan destanya 2. Mari kita hapus. Caranya SQL, kemudian kita pencet delete, where ID pasien, ini tadi berapa tadi? Ini tadi 2. Kemudian dan go. Oke, cek apa sudah terhapus. Oke, sudah terhapus. Ini juga kita hapus. Nah, buat ulang. Kemudian go. Cek. Oke, sudah hapus. Kita buat ulang. Ke insert. ID-nya kita buat 2. Namanya Fazlan. Alamatnya Bandung. Jenis kelamin satu. Kemudian go. Oke, kita lanjut bikin lagi. ID-nya 3. Namanya Sta. Kemudian alamatnya Jogja. Jenis kelamin 2. Kemudian go. Cek apa sudah masuk. Oke, sudah masuk. Kita lanjut bikin sampai 5. ID ini 4. Nama ini, kemudian alamatnya Jakarta. Jenis kelamin 2. Kemudian go. Oke, satu lagi. Ini cara yang cepat. Nama pasiennya kita tulis Putri. Alamatnya Bali. Kemudian jenis kelaminnya 2. Kemudian go. Oke, sudah masuk sini. Kemudian kita sesuai dengan yang materi, kita bikin di desainnya supaya terhubung. Caranya kita ke ke dokter ke daftar dulu. Kemudian yang ID pasien ini kita pilih more. Setelah itu kita indeks dan oke. Ini sudah ada key-nya. Kemudian indeks lagi. Oke, setelah itu ke dokter admin. Sama seperti tadi, indeks, oke, kemudian indeks, oke, setelah itu ke pasien dokter, ke ini, indeks, oke, kemudian bawahnya juga indeks, oke. Setelah itu kita ke desain tadi, oke kita sambungkan sambungkan tabel-tabel ini,
Great relation- relationship yang ada key ini, kemudian sambung ke ID admin. Ini kita ubah ke escape sama ini juga, kemudian oke. Itu kita refresh. Oke, sudah muncul. Lanjut yang ini di daftar. Off. Kita ke ID dokter, kemudian sini ID dokter. Oke, kita refresh lagi. Oke, sudah muncul. Yang tabel pasiennya kita belum belum aktifkan primary key-nya. Caranya ke sini, kemudian more, kemudian primary. Oke, kita kembali lagi ke desain tadi. Oke, ini sudah. Jadi dokter tadi, panik ke sini, kemudian oke, kita refresh. Oke, sudah ada ini ke sini. Kemudian yang ID pasien. ID pasien ke ini ID pasien. Kemudian ID pasien lagi ke ID pasien. Dan refresh. Setelah itu ini ID admin ke ID admin. Oke, sesuai dengan yang di materi, kita akan menggunakan fungsi select. Select itu untuk menampilkan data. Kita tulis select, select. Bintang ini gunanya untuk menampilkan semuanya. From pasien. Kemudian go dan enter. Oke, sudah muncul yang kita bikin tadi. Setelah itu, setelah itu, jika kita hanya ingin menampilkan ID pasien serta nama pasien tanpa alamat dan jenis kelamin, kita bisa ketik select ID pasien, koma, nama pasien, from pasien. Oke, yang muncul hanya ID pasien dan nama pasien. Jika kita hanya ingin menampilkan ID pasien dan nama pasien, tapi hanya mau jenis kelamin yang satu atau laki-laki, kita bisa tulis select nama pasien, kemudian jenis kelamin from pasien, where kita tulis yang mau kita tampilkan jenis kelamin sama dengan kita mau tampilkan satu atau dua, contohnya satu. Di sini satu itu hanya Rido dan Fazlan. Kemudian enter. Oke, yang muncul hanya Rido dan Fazlan saja. Oke, setelah itu kita menggunakan tentang select order by, yaitu pengurutan. Baik.
from pasien, order by, contohnya Rido, by ID pasien, by ID pasien. Oke, ini susunannya kebalik karena yang kita input tadi, yang pertamanya Rido, 1, 2, 3, 4, 5 ya, Kak. Kemudian yang hasilnya di sini dari 5 ke 1. Oke, jika hanya ingin menampilkan tabel yang pasien ini hanya 2, 3, dan 4 saja, caranya seperti ini. Select from pasien where, ini menggunakan SMPP ya. Where ID pasien, where ID pasien between, kemudian go. Ini yang muncul hanya 3 sampai ke 5 saja. Oke, kita akan menggunakan update, yaitu untuk mengubah, contohnya mengubah nama Putri ini menjadi Putra. Caranya update, update pasien, update pasien, set nama pasien, namanya tadi Putra, Putri, kita ubah menjadi Putra, where ID pasien, yang kelima tadi. Kemudian go. Oke, kita cek apakah berubah. Oke, sudah berubah menjadi Putra. Oke, jika ingin menggabungkan antara tabel pasien dan pasien dokter, caranya seperti ini. Select P, nama pasien, accept di pasien, kemudian joinnya pasien dokter. Yang kita ingin tampilkan yaitu ID pasien, kemudian ID dokter. Hasilnya seperti ini. Nama pasiennya Fazlan, ID-nya, resepnya ID 100. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.